Pace bene, masih di mea culpa. Ada yang membuat pertanyaan, mana istilah yang dipakai? Pengampunan dosa atau penghapusan dosa? Baik, saya mencoba menjawab. Jawaban ini bisa saja tentu dilengkapi lagi, tapi saya mencoba membuat pendekatan dari dua sisi. Sejauh saya bisa mengerti ya. Satu pendekatan etimologis dari kata itu sendiri, literer, dari bahasanya. Yang kedua nanti dari pendekatan kontekstual dalam ruang berteologi, dalam pemahaman apa itu pengampunan dosa. Baik, yang pertama dari kata ya, pengampunan dosa dan penghapusan dosa. Keduanya dipakai di tempat yang berbeda, di ruang yang berbeda. Satu itu ditunjukkan dalam pengakuan iman rasuli yang pendek, dua aku percaya yang pendek, pengampunan dosa. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Dipakai. Yang kedua itu penghapusan dosa dipakai di dalam rumusan yang lebih panjang. Dua aku percaya yang lebih panjang. Biasa disebut dua aku percaya Nikea Konstantinopel. Kami percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan kami mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Dipakai. Nah, kalau kita berhenti dalam penggunaan istilah bahasa Indonesia, kita bisa kehilangan arti. Karena penerjemahan bisa menggeser arti dari satu pemahaman. Karena itu bisa kita runut atau kita bandingkan ke bahasa lain. Oke? Bahasa aslinya dua aku percaya yang pendek adalah bahasa Latin. Begitu dikatakan. Manuskrip tertua itu ditemukan dalam bahasa Latin. Sementara dua aku percaya yang lebih panjang itu, aku percaya Nikea Konstantinopel itu dalam bahasa Yunani. Oke? Nah, dalam bahasa Latin istilah yang dipakai adalah remissionem. Remissionem peccatorum. Oke? Baik itu dalam bahasa Latinnya dua aku percaya yang pendek, juga ketika dua aku percaya yang panjang ini, yang aslinya bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Latin, juga dipakai istilah remissionem. Dari kata remittere. Kalau sederhananya adalah pengurangan hukuman sehingga bebas lebih cepat, pembebasan. Remisi. Dalam bahasa Indonesia ada itu remisi. Tetapi remisi tidak dipakai ternyata dalam dua aku percaya itu. Remissionem. Dalam bahasa Italia, remissionem itu dipakai untuk dua aku percaya yang pendek, tetapi untuk yang panjang ini dipakai il perdono, pengampunan, untuk mengatakan pengampunan. Perdono itu memang pengampunan karena kemurahan hati, karena pemberian. Pemberian Allah dalam arti Allah memberikan perhatiannya, memberikan cintanya sehingga ada belas kasihan. Lalu ada pengampunan. Manusia kembali lagi kepada Bapa. Karena ada pengampunan. Oke. Nah, di dalam bahasa aslinya yang panjang ini, dua aku percaya Nikea Konstantinopel memakai istilah aphesis. Oke. Yang ternyata dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan secara tidak konsisten. Kadang dipakai remission, kadang dipakai forgiveness. Nah, forgiveness ini secara resmi dipakai untuk yang pendek dan yang panjang, dua aku percaya ini. Forgiveness dipakai. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pengampunan. Pengampunan juga. Forgiveness. Tapi perdono tadi dalam bahasa Italia lebih ke pengampunan itu karena rahmat, karena pemberian. Karena kemurahan hati. Sehingga ada pengampunan dari Allah. Nah, saya pikir mudah-mudahan ya dengan mengambil pembandingan dengan bahasa lain, kita semakin memiliki panorama yang lebih luas tentang pengampunan ini. Pengampunan itu kepada orangnya. Yang mendapat remisi itu adalah orangnya. Oke? Yang mendapatkan perdono itu adalah kita ini, ciptaan yang amat berharga ini, dan karena amat berhargalah sampai Allah sendiri mengaruniakan putranya untuk menyelamatkan kita. Ini ranah teologinya nanti. Nah, saya pikir
Ini pendekatan literer ini membantu untuk lebih memahami pengampunan dosa dan penghapusan dosa, keduanya dipakai. Jadi kita tidak dalam perbincangan yang mana yang benar, tetapi keduanya ini mau mengatakan bahwa manusia lepas dari kungkungan dosa karena belas kasih Allah, karena kemurahan hati Allah, karena pengampunan, karena pembebasan dari Allah. Jadi tidak diurus dosanya apakah terhapus atau tidak. Lagi pula tidak ada kata hapus, karena hapus itu deletio, abolitio. Tidak dipakai kata itu. Deletio, deletionem peccatorum tidak dikatakan. Remissionem peccatorum. Oke. Nah, boleh jadi apakah boleh dikatakan setelah diterjemahkan menjadi berbeda artinya, boleh jadi, tetapi tidak dikatakan salah, tetapi bisa hilang nuansanya atau tidak nampak yang mau dikatakan. Soal misalnya penghapusan dosa, bukan dosanya yang menjadi fokus, apakah dihapus, apakah dibersihkan atau apa, tapi orangnya yang dibebaskan, orangnya yang diampuni, yang mendapatkan pemberian belas kasihan dari Allah dengan kata perdono dei peccati atau remissionem, la remissione dei peccati atau il perdono dei peccati. Nah, itu soal bahasa. Lalu soal pemahamannya, apakah beda? Saya pikir kita bisa memakai pemahaman dari kitab Katekismus Gereja Katolik ya. Pembaptisan akan penghapusan dosa. Kata penghapusan itu dilekatkan pada hubungan dengan pembaptisan. Pembaptisan membersihkan kita dari dosa asal, dari kecenderungan kita untuk berdosa. Dan dengan pembaptisan itu kita diikut sertakan dalam kesatuan, dalam keluarga kerajaan Allah. Oke, kita dibebaskan dari kungkungan dari dosa asal yang kita terima dengan lahir menjadi manusia. Berarti sebagai potensi sebenarnya ini dalam konteks yang negatif, kita punya kemampuan untuk berdosa. Oke? Tetapi dengan baptisan, sekalipun kita tetap punya kemampuan untuk berdosa, kita ini menjadi milik Allah dan secara sadar kita berusaha untuk tidak berdosa. Oke. Nah, dalam perjalanan waktu, meskipun kita tahu dosa itu salah, tapi kita berdosa, kita membutuhkan pengampunan. Kita yang membutuhkan pengampunan atas diri kita. Bukan dosa itu, tetapi kita yang mendapatkan pengampunan. Oke, dan dikatakan bahwa kedua rumusan iman ini, yang pendek juga yang panjang, sama-sama mau menunjukkan kristalisasi ajaran gereja. Dulu orang tidak membaca, oke? Orang tidak memahami teologi, karena itu dibuat yang bisa dirapal. Inilah iman gereja, bisa dihafal. Maka kepada orang-orang yang tidak membaca, yang tidak belajar formal, diberikan dua ini, dihafalkan, lalu kemudian menjadi rumusan iman yang dipelajari mulut ke mulut, lisan, oral. Karena pada waktu itu ajaran bisa dengan gampang disesatkan, karena tidak semua orang membaca dan tidak dengan gampang menuliskan secara otoritatif. Inilah ajaran gereja. Sekarang ini gampang kita membeli buku. Dulu tidak dengan gampang membeli buku, maka dibutuhkan apa iman kita rupanya. Inilah rumusannya. Nah, belum lagi kita bicara soal mengapa harus ada dua yang lebih panjang ini untuk menegaskan keallahan Kristus. Yang mana pada waktu itu mulai diragukan, Yesus itu benarkah Allah? Bukankah ia dilahirkan? Kalau dia dilahirkan berarti dia pernah tidak ada. Berarti dia tidak abadi. Kalau dia tidak abadi berarti dia bukan Allah. Mulai diragukan, terutama oleh Arius dan kelompoknya yang disebut Arianis. Dan rumusan iman yang lebih panjang ini dihadirkan untuk membantu umat Kristen pada waktu itu untuk lebih memahami ajaran iman tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyelamatkan manusia. Dan soal urusan pengampunan dan penghapusan dosa itu dihubungkan tadi soal
karya keselamatan Allah dalam diri pribadi Kristus, sehingga manusia yang jatuh ke dalam dosa selamat dari pihak Allah, ada keselamatan untuk kita. Saya harap membantu video ini dan masih bisa dilengkapi. Pace bene.